Tara, udah. Halo, nama aku Anissa. Halo, perkenalkan aku Nala Drasjali. Halo, nama saya Rahmawati. Ayo jaga laut kita. Rumah bagi semua, dari ombak ke dasar, lindungi semua. Jangan buang sampah sembarangan. Jaga laut dari kerusakan. Hewan-hewan pun butuh ruang, kita pun ikut untuk bertahan. Bersama kita bisa menjaga laut untuk selamanya. Halo guys, di sini kami akan menanyakan video rumusan masalah, Hasil identifikasi dan klasifikasi ikan yang telah kita amati, dan hasil filogenetik. selamat menonton. Jadi guys, Indonesia itu terdiri dari 77% lautan dan Indonesia juga memiliki 76% spesies terumbu karang dan 37% spesies ikan terumbu karang di dunia. Konservasi ikan itu adalah upaya untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan keseimbangan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Nah, selanjutnya kami telah melaksanakan praktikum mengenai morfologi dan fisiologi ikan, yaitu ada 5: ikan bawal air asin, ikan kakap bakau, ikan bak Sumatera, ikan mas, dan juga belut. Nah, dari kelima ikan ini kami sudah melakukan identifikasi mengenai kelima ikan dan sudah membuat pohon filogenik yang dapat teman-teman semua lihat. Upaya konservasi pada Janus pita dan Cyprinus carpio relatif sama dikarenakan hubungan kekerabatan mereka yang dekat. Begitupun pada jenis ikan lainnya seperti karang ignobilis dan Monopterus albus. Semakin dekat percabangan pohon filogeni antar spesies, maka semakin dekat pula hubungan kekerabatannya. Upaya konservasi yang dapat dilakukan pun relatif sama dan biasanya saling berkaitan satu sama lain. Contohnya, upaya konservasi yang dilakukan untuk Puntigrus tetrazona juga memberikan manfaat bagi karang ignobilis. Nah, selanjutnya ada penyebab kepunahan ikan di laut. Contohnya itu yang pertama penangkapan ikan berlebihan, yang kedua perubahan iklim, yang ketiga itu polusi, yang keempat itu perusakan habitat, dan yang terakhir itu spesies invasif. Contohnya itu ikan pari Jawa atau yang sering disebut itu Uroloplus japanicus. Nah, ikan pari laut itu merupakan ikan yang pertama yang dinyatakan punah akibat aktivitas manusia. Kepunahan ikan pari Jawa disebabkan oleh penangkapan ikan secara intensif dan tidak diatur, serta degradasi habitat pesisir. Nah, yang selanjutnya ada upaya konservasi sendiri kurang lebih memiliki tahapan yang sama pada setiap jenis ikan. Hanya saja disesuaikan dengan pola harian serta adaptasi lingkungan pada setiap jenis ikan yang berbeda-beda. Tahapan konservasi yaitu yang pertama itu melindungi habitat dan populasi ikan, yang kedua rehabilitasi habitat dan populasi ikan, yang ketiga penelitian dan pengembangan, yang keempat pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan, yang kelima pengembangan sosial ekonomi masyarakat, yang keenam pengawasan dan pengendalian, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Nah, jadi di sini kami akan menjawab 3 pertanyaan yang telah kelompok kami buat. Jawaban yang pertama yaitu mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi ikan endemik dengan pengetahuan dan tindakan yang nyata, sehingga kita dapat berkontribusi dalam menjaga keberagaman hayati laut dan memastikan kelestarian sumber daya perikanan untuk generasi mendatang. Aksi nyata yang dapat dilakukan yaitu yang pertama penelitian dan sosialisasi, yang kedua edukasi dan publikasi, yang ketiga advokasi kebijakan, yang keempat restorasi habitat, dan yang terakhir pengembangan ekonomi alternatif. Nah, jawaban yang kedua itu adalah bagaimana upaya yang dapat diambil untuk mencegah oknum yang dapat menyebabkan penurunan spesies endemik. Nah, jawabannya itu
Untuk mencapai keberhasilan dalam mencegah penurunan spesies endemik, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dan sektor dengan menggabungkan upaya penegakan hukum, edukasi, pengembangan ekonomi alternatif, penelitian, dan kerjasama antar belah pihak. Kita dapat memberikan perlindungan yang lebih baik lagi bagi spesies endemik dan menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Jawaban yang ketiga yaitu untuk mengatasi masalah illegal fishing dan overfishing, yaitu dilakukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak dengan menggabungkan upaya penegakan hukum, manajemen perikanan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan ekonomi alternatif, kerjasama antar pihak, dan peningkatan peran masyarakat diharapkan dapat mencapai tujuan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Masalah illegal fishing dan overfishing merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan klasifikasi ikan yang telah kita amati. Klasifikasi yang pertama itu klasifikasi ikan mas. Klasifikasinya Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Superclass Pisces, kelas Osteocytes, ordonya Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Cyprinus, spesiesnya Cyprinus carpio. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu belut dengan klasifikasi yaitu Kingdomnya Animalia, Phylumnya Chordata, superkelasnya Pisces, kelasnya Osteichthyes, ordonya Synbranchiformes, familinya Synbranchidae, genusnya Monopterus, spesiesnya Monopterus albus. Yang keempat ada klasifikasi kakap bakau, yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, superkelas Pisces, kelas Osteichthyes, ordo Perciformes, famili Lutjanidae, genus Lutjanus, spesies Lutjanus pita. Yang terakhir, klasifikasi ikan bawal air laut, yaitu dengan Kingdom Animalia, Phylum Chordata, superkelas Pisces, kelas Osteichthyes, ordo Perciformes, famili Carangidae, genus karang, spesies karang ignobilis.